Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Ketika engkau tertarik kepada seseorang, apakah yang membedakan ketertarikanmu itu berdasar cinta atau nafsu? Jawabannya adalah, kata kuncinya adalah berkorban atau pengorbanan. Kalau cinta, ya, kalau cinta itu berkorban. Kalau nafsu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu bedanya cinta dengan nafsu. Yang ada adalah pengorbanan atau berkorban. Sedangkan kalau nafsu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya. Ya? Ya, berkorban. Cinta sama dengan berkorban. Nafsu sama dengan untuk kepentingan dirinya. Ada yang benar? Kalau tidak ada, nggak saya koreksi gitu. Sekarang nomor 2. Apakah orang yang KTP-nya Hindu atau Buddha mempunyai peluang yang sama untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta? Jawabannya ini bukan iya dan tidak ya yang dibenarkan, tapi penjelasannya. Yang penting penjelasannya. Jadi jawabannya adalah iya, ya. Lalu penjelasannya bagaimana? Kenapa Hindu dan Buddha mempunyai peluang yang sama untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta? Kenapa jawabannya iya? Ada yang tahu? Ada? Ada? Jawabannya sebetulnya ini Hindu dan Buddha itu hanya tulisan di KTP atau sebutan. Jadi Islam yang dimaksudkan oleh Allah itu hanya Islam yang diterima, tetapi Islamnya itu versi Allah, bukan versi manusia. Islam versi Allah itu ya yang damai, yang kasih sayang, begitu. Nggak ngurus KTP-nya apa, itu versi Allah. Kalau versi manusia, meskipun pendengki, yang penting KTP-nya Islam, yaitu Islam, itu versi manusia. Ya, paham ya? Nah ini butuh kejelian Pak, ya. Ya, ngerti kan yang dimaksudkan ya? Nah, butuh kejelian untuk mengoreksi. Nah ini ada yang benar nih ya, jawabannya Jandri ini. Ini kan, tapi tidak seperti ini. Cara mengulasnya itu yang penting ya. Nah jawabannya Jandri itu iya atau sama, punya peluang yang sama. Nah, alasannya karena Allah telah memberikan hak yang sama kepada semua manusia untuk bisa dekat dengannya, apapun agamanya. Cinta kepadanya tak dapat terhalang oleh apapun. Nah, ini benar ini, ya benar. Jadi alasannya iya itu apa? Penyebab hilangnya rasa syukur dan kebahagiaan. Ini jawabannya singkat. Kata kuncinya adalah berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah. Ini jawabannya berbeda tapi intinya sama, yaitu tidak puas dengan takdir Allah. Sama kan, berprasangka buruk kepada Allah. Berikutnya nomor 4. Apakah syarat mutlak supaya perkataan menjadi
terwujud atau kun fayakun. Kata kuncinya adalah banyak memuji. Kita lanjutkan nomor 5. Apakah yang dapat mempercepat pencarian mempercepat pencarian jati diri sehingga mencapai makom hub atau cinta, menjalani penderitaan dengan senang. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah katalisnya, mempercepat, ya, bukan yang utama, tapi yang mempercepat adalah penderitaan. Jadi kata kuncinya penderitaan. Yang keenam, apakah makna dekat dengan Allah? Makna dekat dengan Allah adalah dekat dengan rasa, bukan dengan dohir, tapi dengan rasa. Jadi seseorang itu dirasakan dekat dengan Tuhannya, dengan dibuktikan dengan sering berdialog dengan rasa. Ya, jadi jangan kita serahkan kepada yang di atas sana, jauh sekali, dekat dengan rasa. Jadi kata kuncinya dekat dengan rasa. Yang ketujuh, bagaimana kebahagiaan yang hakiki? Bagaimana yang dimaksud kebahagiaan yang hakiki? Jawabannya adalah rasa senang setelah berkorban. Ya, ada orang yang mencaci maki senang. Nah, itu bukan termasuk kebahagiaan yang dimaksud, yang hakiki, ya. Nipu orang berhasil senang kan? Nah, ada yang senang, bukan seperti itu yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita sudah berkorban atau melakukan persembahan, melakukan pengorbanan, lalu kita bahagia. Kita bersedekah, kita bahagia. Setelah melakukan kebaikan, kita bahagia. Itu yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki. Ya, paham ya Wan maksud saya? Nomor 8. Bagaimana sikapmu ketika menerima harta yang melimpah? Bagaimana? Apa rata-rata ini jawabannya? Hah? Apa? Paling rata-rata yang banyak itu bersyukur ya. Nah, itu kalau saudara itu selalu memandang bahwa yang namanya karunia pemberian itu finansial, yaitu harta, ya. Padahal apabila kita itu menerima harta yang melimpah atau harta benda, ya, dibuat kaya seperti itu, maka doa yang harus dihaturkan kepada Allah itu adalah memohon untuk supaya amanah dengan pemberian itu. Amanah. Yang disyukuri apa? Yaitu rizki yang berupa iman, cinta. Itu rizki yang sesungguhnya itu. Kalau harta, karena pikiran saudara kan, misalnya dapat hadiah 100 juta, alhamdulillah bersyukur, ya kan? Karena di otaknya sudah dicekoki bahwa
Yang namanya rizki itu adalah materi. Ya. Jadi kalau diberi amanah harta itu adalah memohon kepada Allah supaya amanah. Ada yang benar ini? Oh, coba Pak Maya. Alhamdulillah ada. Ada yang lain? Supaya banyak banyak. Ya, betul juga ini. Agus Salim biasa saja. Langsung ke nomor 9, nomor 10 ini jawabannya yang jelas bertolak belakang ya. Dengan kalimat yang sama tinggal tambahi tidak gitu saja. Nomor 9, pada kondisi bagaimana seseorang bisa mencapai surga? Pada saat mampu berbahagia dan bersyukur. Jadi kata kuncinya bahagia, syukur. Kalau ada itu benar kita. Jadi nomor 10, pada kondisi bagaimana seseorang berada di neraka ketika kehilangan rasa bahagia dan rasa syukur. Kehilangan kebahagiaan dan rasa syukur. Saya kira itu saudara-saudaraku. Untuk lebih lanjutnya, kalau misalnya kurang paham, bisa teleponan dengan saya atau bisa datang ke saya di sini. Ya, saya senang bisa, meskipun jarak kita itu jauh, tapi ternyata jarak itu sekarang sudah diperdekat oleh Allah dengan alat-alat ini ya, secara zahir. Tapi meskipun tidak ada ini juga kita akan tetap merasa memelihara rasa di dalam hati untuk selalu nyambung dekat dengan saudara-saudara yang lain. Ingat ya, sekarang ini sudah mulai puasa benci ya. Iya, parah. Ya, harus senang. Ini yang 3, benarnya 3 banyak. Ini Ustadz Syahid Ali, Ustadz Ode, ya hebat. Terus Mbak Erli ini jadi satu apa contek-contekan ini kok sama benar ini. Mbak Erli ini ya. Terus Zainul Kahfi, Jamsuri, Alia, terus Maya, Teguh. Ini yang benar 3. Saya merasa kalau ini soal-soal yang saya lemparkan ini sekarang ini selalu ada dalam perbincangan kita di majelis-majelis kecil. Jadi waktunya itu ya 6, 7 begitu. Kalau 8 lah. Kalau yang jauh-jauh jarang loh ngobrol dengan saya, jadi dimaklumi. Tapi Ustadz Syahid Ali dengan Ustadz Ode ini, terus Mbak Eli ini juga bagus, nggak ngobrol dengan saya tapi masih bisa 3 benernya ya. Ya tidak apa-apa. Yang wajib benar itu hanya Allah. Kalau kita itu salah, kadang benar, kadang salah. Kalau benar ya karena diberitahu saja. Yang selalu benar, yang wajib benar selamanya hanya Allah. Yang wajib tahu selamanya hanya Allah.
Yang wajib kuat hanya Allah. Yang wajib tidak boleh ngantuk itu hanya Allah. Kalau kita boleh ngantuk, boleh tidur, boleh tidak tahu, boleh. Enak kan jadi makhluk ya? Enak. Jadi syukuri jadi makhluk karena boleh tidur, boleh tidak suka buah-buahan, boleh. Kalau yang wajib suka buah-buahan hanya Allah. Itu. Yang wajib suka semuanya Allah itu. Ya, yang kalau kita ingin mirip-mirip dengan Allah ya sukai semuanya yang disukai oleh Allah. Itu. Persedikit yang tidak disukai. Itu yang paling mirip ya. Ya. Itu rumusnya. Saya kira itu saudara-saudara yang di sini dan di sana ya. Ini apa namanya menyenangkan pengajian malam hari ini karena bisa kumpul meskipun yang jauh-jauh ini ya. Kita akan jumpa lagi di pengajian selanjutnya. Semoga ini sound sistemnya apa ini ya perangkat-perangkat IT-nya ini makin lengkap ke depan sehingga makin jernih, videonya makin bagus ya. Yang ya salam untuk semuanya ya semuanya. Ustadz Said Ali, Ustadz Nabhan, ya Ustadz Ode, terus Mas Faton, Taman Dadar, Jabal Nur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.